live, bisa di-accept. Baik. Bumper on. Kemudian juga di sini ada tes. Kami dari tim mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia pada kondisi akhir-akhir ini. Karena kita selalu berkunjung ke rumah sakit di sebelum pandemi, jadi kita bagaimana melihat rumah sakit itu berjalan. Kami dari tim mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia pada kondisi akhir-akhir ini, terutama pada bulan Desember hingga Januari depan, kami mengingatkan kepada para teman sejawat tenaga medis dan juga sejawat tenaga kesehatan untuk tetap senantiasa waspada dan mematuhi protokol di dalam melakukan pelayanan. Seperti yang sudah disampaikan di dalam buku pedoman standar perlindungan dokter yang dikeluarkan oleh Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, meningkatkan kedisiplinan diri, meningkatkan kewaspadaan, terutama di dalam pemakaian alat proteksi diri, dan sekaligus dalam upaya mitigasi ini kami berharap kondisi para teman-teman sejawat tetap diberikan kesehatan dan keselamatan, dan jika ada keluhan-keluhan atau ada yang sakit segera melapor. Kami berharap seluruh ID cabang, ID wilayah, perhimpunan dan keseminatan membuat hotline sehingga para anggota bisa tertangani secara cepat, secara dini, sehingga apabila dibutuhkan kebutuhan-kebutuhan, baik itu kebutuhan obat, kebutuhan rujukan, termasuk kebutuhan-kebutuhan pendukung di dalam upaya untuk perlindungan dan keselamatan ini bisa dibantu dengan baik di tingkat di cabang, wilayah, perhimpunan, dan di Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Pada kondisi saat inilah kita harus senantiasa meningkatkan kolegialitas kita, meningkatkan kesiapan kita, meningkatkan koordinasi, sehingga kita bisa saling membantu, kita bisa saling support para teman sejawat kita. Semoga teman sejawat sekalian dan para tenaga kesehatan selalu diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga kita semua masih bisa berperan, masih bisa berpartisipasi di dalam upaya-upaya penanganan pandemi COVID untuk rakyat Indonesia. Salam sehat buat semuanya, tetap waspada dan jangan abai, dan tingkatkan solidaritas dan kesejahteraan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sejawat semua. Selamat bergabung dalam rangkaian kegiatan seminar yang dilaksanakan oleh tim mitigasi PBID pada siang hari ini. Untuk acara sendiri, di sini saya akan pandu sebagai moderator. Untuk nama saya adalah Dr. Ahmad Yusuf Rizal Swatyo. Dan alhamdulillah untuk kegiatan webinar ini adalah merupakan rangkaian series webinar yang akan dilaksanakan oleh tim mitigasi PBID yang dibantu oleh D2D, yang akan dilaksanakan setiap hari Rabu pada setiap minggunya. Dan yang pada siang hari ini mempunyai tema yaitu diseminasi perlindungan standar dokter di era pandemi COVID-19. Dr. Agus Dwi Susanto, dokter spesialis paru konsultan yang merupakan ketua PDPI, dan ada juga Dr. Nirwan Satria, spesialis anestesi yang merupakan tim advokasi mitigasi PBID, dan yang terakhir ada Dr. Eka Ginanjar, SPPD KKV Mars sebagai tim standarisasi protokol mitigasi PBID. Dan mungkin
tanpa berlama-lama, mungkin saya akan memulai saja untuk kegiatan pada siang hari ini. Untuk sebelumnya saya memberikan satu pengumuman kepada rekan-rekan sejawat semua. Untuk sertifikat dalam webinar ini hanya dapat diakses melalui aplikasi D2D dengan cara mengisi post test terlebih dahulu pada button hijau yang ada di bawah webinar aplikasi D2D. Dan mohon diperhatikan untuk post test hanya bisa diisi mulai pukul 15.45. Dan bagi rekan-rekan sejawat yang belum mempunyai aplikasi D2D, mohon bisa mendownload terlebih dahulu di aplikasi Play Store ataupun App Store. Untuk link registrasi ini hanya untuk registrasi saja, tidak untuk mendapatkan sertifikat dari seminar siang hari ini. Mungkin terima kasih. Mungkin yang pertama di sini akan dijelaskan oleh narasumber yang pertama, yaitu ada Dr. Agus Dwi Susanto, spesialis paru konsultan. Mungkin Dr. Agus. Siap. Ini mungkin bisa memulai dulu dokter untuk seminar siang hari ini, materi siang ini. Mungkin waktunya bisa 15 menit ya, tuh. Ya, dokter, insya Allah 15 menit ya, molor-molor dikit juga boleh ya. Ya, boleh, monggo dokter. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya diberikan topik siang hari ini untuk membawakan materi bagaimana alur rujukan ya, khususnya pada kasus COVID. Ada 5 poin ya, mengenai pendahuluan, konsep, severity, langkah-langkah menurunkan, dan algoritma. Jadi kita ketahui bahwa, sebentar ya, WHO mengatakan sekitar 10% infeksi global pada COVID-19 ini mengenai tenaga kesehatan. Dan tenaga kesehatan ini merupakan lini terdepan di dalam menangani outbreak ini dan berhubungan dengan paparan hazard resiko infeksi. Nah, hazard kita sebagai tenaga medis adalah padanan patogen, virus itu sendiri, jam kerja yang panjang, distress psikologis, kelelahan, burnout, stigma. Dan kita tahu bahwa sampai 30 Desember lebih dari 6.000 nakes kena dan sebanyak 224 dokter meninggal. Itu tanggal 24 ya kalau nggak salah kemarin. Nah, sementara Kementerian Kesehatan sudah menetapkan bahwa tenaga medis yang terkena COVID-19 dikategorikan sebagai penyakit akibat kerja yang spesifik pada pekerjaan tertentu. Terkait dengan penyakit akibat kerja pada tenaga medis, tentunya kita harus melihat pada konsep 3 penyakit akibat kerja, yaitu agen, pejamu, dan lingkungan. Agen itu adalah virusnya, pejamu adalah kita tenaga medis, lingkungan adalah lingkungan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi, maka kita bisa melihat konsep pencegahan akibat kerja yang terdiri atas pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier. Nah, konsep ini yang tidak boleh dilupakan di dalam penanganan kasus penyakit akibat kerja, dan karena nakes itu terkait dengan akibat pekerjaan kita sebagai tenaga kesehatan. Dan pencegahan primer adalah mencegah bagaimana virus itu tidak mensensitisasi sampai terkena COVID. Jadi semua aspek mulai dari host, environmental, dan pejamu juga harus dikontrol ya. Contoh dilakukan pencegahan primer adalah melakukan protokol 3M, menggunakan APD, membuat aturan-aturan regulasi termasuk regulasi jam kerja, kontak yang terkait dengan COVID-nya tidak boleh terlalu lama, dan lain sebagainya. Itu sebagai upaya pencegahan primer. Nah, di sisi lain pencegahan sekunder adalah mengidentifikasi suatu perubahan preklinik. Jadi bagaimanapun juga kita sebagai tenaga medis tiap hari ketemu pasien COVID atau suspek COVID, meskipun kita pakai APD, resiko itu tetap ada. Atau bahkan bisa saja kita ketemu teman-teman yang ada di tempat kita di lingkungan rumah sakit, maka upaya deteksi dini adalah sebagai pencegahan sekunder. Dilakukan dengan melakukan screening, ya, kuesioner. Kita pakai screening berkala dengan PCR. Kalau di masyarakat dilakukan testing dan tracing, ya. Nah, hanya masalahnya adalah kita setiap berapa lama harus melakukan screening. Bervariasi dari 2 minggu atau sampai 1 bulan sekali. Tentunya dari tim mitigasi ini sudah menentukan lah kriterianya seberapa. Yang terakhir adalah pencegahan tersier.
Bagaimana yang mencegah nakes-nakes kita yang sudah sakit positif COVID itu tidak mengalami perburukan, tidak mengalami komplikasi yang lebih lanjut sehingga menimbulkan risiko kematian. Mungkin dengan cara-cara penatalaksanaan yang optimal, terus bagi pekerja yang memang risiko tinggi terhadap infeksi ini, kalau bisa tidak bertugas di tempat tersebut. Artinya mungkin ditugaskan di tempat yang non-COVID. Jadi kita harus melakukan pemilahan buat nakes-nakes kita yang memiliki risiko tinggi. Nah, kalau dilihat dari severity kasus, kita tahu ini sudah cukup sering dibahas ya, dari tanpa gejala, ringan, sedang, berat maupun kritis ya. Ringan seperti gejalanya biasa saja, batuk, panas, pilek, atau bahkan asimptomatik untuk respiratori bisa muncul, tapi tidak ada pneumonia. Sedangkan sedang itu ada pneumonia, tapi masih bagus saturasinya, sedangkan berat itu ada pneumonia dengan saturasinya mulai turun di bawah 90 ya. Sedangkan yang selanjutnya adalah kritis adalah ARDS, sepsis, dan shock sepsis. Kondisi-kondisi ini harus dipahami oleh teman-teman sejawat sendiri sebagai tenaga medis yang berada di lapangan, karena kadang kita abai bahwa kita itu misalnya orang-orang yang terkena COVID, nakesnya itu harusnya menilai, melakukan self assessment, saya ini benar-benar tidak gejala, ringan, sedang, berat, atau kritis. Ini adalah contoh gambaran. Ini sebelah kiri adalah yang ringan, hanya ada gejala, swabnya positif, fotonya normal, artinya dia ringan. Tapi yang kanan ada berat. Ada gejala, fotonya ada gambaran infiltrat pneumonia, saturasinya 60%, artinya dia berat. Kadang-kala kita sebagai nakes sering AB di sini. Menentukan kita ringan, sedang, berat hanya berdasarkan klinis, tidak ada penunjangnya. Ya, jadi itu nanti akan kita bahas secara khusus. Nah, bagaimana usulan kita untuk menurunkan angka kematian? Ini paparan yang saya sampaikan 8 langkah di depan Kementerian Menko Maritim ya. Ada 8 langkah yang diusulkan oleh PDPI, yaitu 1, kita harus bisa menurunkan kasus di masyarakat. 2, mencari kasus secara dini dan mengobati. 3, mencegah perjalanan severity menjadi lebih berat. 4, memperbaiki sistem rujukan. 5, mengupayakan penambahan kapasitas isolasi dan ICU. 6, meningkatkan kemampuan SDM. 7, distribusi obat dan terapi tambahan. Serta 8, peningkatan alat-alat bantu napas. Nah, tentunya 8 langkah ini juga harus kita terapkan kepada nakes-nakes kita. Kita harus bisa menuntut kepada rumah sakit, pemerintah, supaya langkah-langkah yang ada kepada nakes itu lebih diperhatikan ya. Menurunkan infeksi di populasi dengan testing dan tracing, dan khusus untuk dengan dokter harus menjalankan 3M dan juga menggunakan APD di dalam setiap pelayanan. Level APD dari tim mitigasi saya rasa sudah ada, tentunya kalau bisa dioptimalkan. Kita jangan hanya mengikuti standar dari kementerian maupun WHO, tetapi gunakanlah standar secara evidence based internasional. Ya, WHO mengatakan apa, tetapi evidence based lagi dari publikasi-publikasi seperti apa, kalau bisa kita menggunakan level yang tertinggi, karena nakes harus kita lindungi ya. Yang kedua tentu deteksi dini, diobati secara dini. Data menunjukkan angka kesembuhan pada kasus ringan itu hampir 100% ya. Nah, ini khusus tenaga medis yang ada di persahabatan bisa dilihat. Bahkan pada tenaga medis kasus ringan sedang itu kalau diobati secara betul, kematiannya ada 0%. Baru resiko kematian ada di berat dan kritis. Yang paling banyak di kritis, oleh karena itu kita harus mengobati sedini mungkin. Sedini mungkin itu kata kuncinya, diobati ya. Jangan diabaikan. Kalau diabaikan dia akan berlanjut menjadi berat dan critical ill. Nah, ini gambarannya. Bagaimana kita harus mencegah severity dari yang sedang bisa berubah menjadi berat dan kritis. Data ini saya dapat dari persahabatan yang menunjukkan bahwa orang dengan derajat yang sedang bisa berubah menjadi berat sekitar 2,7%. Bahkan bisa dari sedang menjadi kritis 8,6%. Dari berat menjadi kritis 17,1%. Nah, kita harusnya mencegah. Kalau bisa orang-orang nakes yang positif itu berada di level severity paling maksimal moderat. Jangan sampai jatuh ke berat maupun kritis. Karena mortalitas kalau kritis itu sudah 57%. Ini sulit sekali. Oleh karena itu upaya kita buat nakes harus didorong bagaimana nakes-nakes kita kalau positif harus derajat ringan. Nah, terus kita obati.
Nah, kemudian sistem rujukan harus diperbaiki. Data menunjukkan 10% itu kematian di non rujukan. Oleh karena itu, kita juga harus perhatikan nakes-nakes kita nanti bagaimana rujukannya. Apakah rujukannya maksimal? Ada beberapa penelitian nakes kita yang meninggal bukan di rumah sakit rujukan, itu perlu dilihat dari tim mitigasi. Yang berikutnya meningkatkan kapasitas ICU dan isolasi, ini tentunya menjadi ranahnya pemerintah, meningkatkan ketersediaan obat-obatan, ya, tata laksana sesuai dengan protokol. Ini menjadi domainnya para tenaga medis, DPJP di dalam penanganan. Terus distribusi obat-obatan harus tersedia di seluruh Indonesia. Nah, ini buat kita, tadi seperti kata sambutan Dr. Adib ya, kalau kita mau membantu nakes-nakes kita yang sakit, kita harus tahu apakah obat-obat buat nakes itu sudah optimal. Kalau tidak, sebaiknya kita pikirkan bagaimana caranya. ID itu harus bisa membuat nakes-nakes kita mendapatkan obat yang optimal, bahkan yang maksimal. Ya. Nah, berikutnya adalah bagaimana peralatan-peralatan medis tercukupi, terutama pada kasus-kasus yang kritis. Karena sebagian besar penyebab kematian adalah gagal napas, oleh karena itu alat bantu napas harus tersedia. Nakes-nakes kita harus juga dipastikan kalau sudah jatuh kritis harus mendapatkan alat bantu napas. Apakah kita mitigasi punya berapa persen yang tidak terdapat bantuan ini? Tentu ini menjadi kajian bersama ya. Kenapa itu penting? Karena sebenarnya di dalam jurnal dikatakan jelas sekali di sini bahwa kalau pasien COVID butuh oksigenasi yang maksimal seperti CPAP, ventilator, tapi not applied atau tidak tersedia, maka meninggal. Jadi bisa jadi meninggalnya itu memang karena alatnya nggak ada. Oleh karena itu ini mesti dipastikan. Nah, yang terakhir adalah algoritma. Saya sampaikan di sini yang cukup penting, screening wajib bagi kita sebagai nakes, terutama yang terekspos, dan harus menggunakan RT-PCR kita. Ya, itu diwajibkan. Kalau menurut saya sih RT-PCR. Nah, bila positif, langkah berikutnya adalah menentukan severity. Harus dilakukan dan penentuannya harus berdasarkan data penunjang. Faktanya, ini saya sampaikan di sini bahwa pasien-pasien tanpa gejala itu tidak selalu severity-nya sebenarnya tanpa gejala. Bahkan menunjukkan beberapa penelitian, pasien tanpa bergejala itu ternyata punya kelainan radiologi, yang ternyata itu pneumonia. Akhirnya severity-nya sebenarnya adalah sedang. Ini yang namanya tidak terdeteksi, ya. Dan nakes-nakes kita ternyata ikuti pola seperti itu. Kalau nggak ada gejala langsung isolasi mandiri, tanpa ada pemeriksaan penunjang. Jadi ini yang harus kita perhatikan, harusnya berbeda. Sebagai nakes harus menjalani pemeriksaan penunjang untuk melihat severity-nya. Karena tadi sudah saya sampaikan, severity itu bisa berubah seiring dengan perkembangan perjalanan penyakit. Walaupun memang tidak besar, tapi angka 17% moderat menjadi critical ill itu menjadi hal yang mengkhawatirkan kalau kita tidak dapat mendeteksi sedang itu dari data penunjangnya. Hanya berdasarkan klinis. Nah, ini data publikasi menunjukkan betul-betul bahwa ternyata pasien asimptomatik yang dikatakan nggak ada gejala, 54% dari CT scan itu ada gambaran pneumonia. Hampir 50%. Jadi mesti diperhatikan betul kondisi ini. Kalau kita mau membantu nakes kita, maka semua nakes wajib menjalankan pemeriksaan radiologi kalau sudah positif. Ini juga sama publikasi bahwa pasien COVID asimptomatik ternyata 18,5% ditemukan, dan dari situ ditemukan sekitar 31 orang yang ternyata ada pneumonia dari yang asimptomatik itu. Dari gambaran fototoraks juga cukup jelas apa yang dikatakan sebagai pneumonia. Mungkin teman-teman sudah sering paham betul. Gambarannya bisa bilateral, opasitas, ya tidak ada efusi pleura, gambaran GGO yang paling khas ya itu, atau crazy paving pattern itu adalah khas. Nah, kita bisa melihat diagram manajemen petugas kesehatan yang terpapar COVID dari CDC. Di sini dikatakan bahwa yang terekspos kemudian ternyata di sini kita bisa lihat memiliki gejala. Maka kalau dia memiliki gejala, kemudian dia harus melakukan tes untuk COVID. Kalau positif, maka harus ditata laksana. Kalau tidak ada gejala, eksposurnya seperti apa?
evaluasi 14 hari. Kalau ternyata ada gejala, maka tes COVID dia positif. Ini adalah runutannya seperti itu di dalam screening. Kalau bisa ini menjadi screening yang ada juga di dalam flowchart-nya mitigasi dengan screening petugas kesehatan. Nah, sedangkan algoritma penanganan itu sudah dikeluarkan oleh 5 profesi bersama Kementerian Kesehatan dan Satgas ya. Ini cukup detail, jadi kalau sudah ada gejalanya, kemudian apakah ada pneumonia, kalau ada berarti derajatnya sedang dirawat di rumah sakit. Kalau tidak ada pneumonia ringan dapat isolasi mandiri, kalau dia memiliki fasilitas, kalau tidak dapat isolasi mandiri dirawat di rumah sakit, diberikan obat-obat sesuai protokol. Pada kasus berat kritis selain obat dapat dipertimbangkan terapi tambahan ya. Ada terapi oksigen, ada terapi shock pada kasus-kasus yang kritis. Dan itu tersedia di dalam buku pedoman tata laksana klinis COVID dari Kemkes maupun dari 5 profesi. Nah, satu hal yang saya tekankan di sini untuk nakes adalah dari algoritma ini adalah kita perlu tambahkan. Pada kasus nakes yang positif, yang tidak ada gejala, maka wajib menjalani pemeriksaan radiologi. Yang ada gejala, yang ringan, juga wajib menjalankan pemeriksaan radiologi. Harus dipastikan ada tidak pneumonia. Kalau ada pneumonia, maka wajib dirawat. Kalau tidak ada pneumonia, bisa isolasi mandiri. Meskipun begitu, kalau isolasi mandiri perlu juga dievaluasi apakah dalam waktu 5-7 hari ada kondisi perburukan. Kalau perburukan tentu harus dirawat. Ya. Nah, di dalam konsep manajemen klinis di situ terlihat dari flowchart cukup jelas bahwa tata laksana COVID ini sifatnya multidisiplin. Karena ada komorbid, ada patogenesis yang menyebabkan perjalanan COVID menjadi berat, ada komplikasi yang semuanya berimplikasi pada kematian. Oleh karena itu, manajemen klinis di dalam COVID itu sifatnya multidisiplin. Ya, dari data-data yang ada bahwa komorbiditas itu meningkatkan risiko kematian cukup tinggi. Ada datanya itu. Ini adalah skema tata laksananya. Ya, saya rasa tidak perlu saya bahas karena saya tidak bicara soal pembahasan terapinya. Tapi secara prinsip bisa dilihat bahwa tata laksana pemberiannya adalah ada antivirus, ada vitamin ya. Nah, dulu masih ada kloroquine atau hidroksikloroquine, tapi ternyata bulan lalu sudah dicabut oleh emergency use dari Badan POM. Terapi tambahan apakah diperlukan? Ada 2 yang menjadi kewajiban terapi tambahan pada pasien-pasien COVID. Satu adalah steroid, dexamethasone. Kalau pasien itu mendapatkan terapi oksigen dan ventilator, yang kedua adalah antikoagulan. Itu sesuai asesmen DPJP berdasarkan flowchart yang ada. Terapi-terapi tambahan lain dapat dipertimbangkan seperti plasma, inhibitor interleukin 6, imunoglobulin intravena, stem cell, dan tata laksana komorbid itu menjadi penting. Kalau kita lihat ringkasannya di sini, saya coret hidroksikloroquine karena sudah dicabut dari emergency use, maka di sini terlihat tanpa gejala biasanya cukup vitamin. Ringan, vitamin, antivirus, antikoagulan kadang juga diperlukan tergantung nilai gambaran koagulasi. Sedang biasanya diberikan vitamin, antivirus, antikoagulan. Berat, vitamin, antivirus, antikoagulan, steroid. Sedangkan terapi tambahan dipertimbangkan oleh tim tergantung kondisi klinis pasien dan ketersediaan fasilitas terapi tambahan. Terakhir kritis juga sama, vitamin, antivirus, antikoagulan, steroid, terapi tambahan dipertimbangkan. Permasalahannya di lapangan seperti apa? Kapasitas bed rawat inap tiap daerah berbeda. Nakes-nakes kita ada yang di ujung mana, yang kapasitasnya sedikit, penuh sama pasien, akhirnya nggak bisa dirawat sendiri. Tidak semua rumah sakit punya SDM multidisiplin, punya obat yang lengkap, punya fasilitas ICU yang cukup, peralatan canggih untuk tata laksana COVID. Oleh karena itu kita harus berpikir sistem rujukan nakes harus diperhatikan. Ya, kondisi-kondisi itu. Kalau kita lihat tadi 8-10% kematian bisa terjadi di non rujukan, oleh karena itu mesti dipikirkan sistem rujukan dari non rujukan ke rumah sakit rujukan, dari rumah sakit rujukan ke rumah sakit rujukan dengan fasilitas dan peralatan yang lebih canggih dan lebih lengkap. Dengan ventilator, dengan FNC yang membutuhkan HD, yang membutuhkan CRRT, yang memerlukan TPK, yang membutuhkan ECMO.
Tentu ini harus dipikirkan. Kalau tidak ada yang mengurusi, saya rasa nakes-nakes kita juga terlantar. Oleh karena itu, rasanya memang ide tepat bagaimana bisa membuat suatu sistem nakes-nakes kita ini terjamin supaya dapat rujukan apabila membutuhkan. Jadi kesimpulannya, screening berkala dengan RT-PCR saya rasa menjadi suatu kewajiban di dalam deteksi dini resiko infeksi COVID pada nakes. Tenaga medis dengan swab positif diwajibkan melakukan pemeriksaan penunjang radiologi untuk melihat severity-nya. Semua kasus tenaga medis dengan swab RT positif harus ditata laksana secara sedini mungkin sesuai dengan protokol tata laksana untuk mencegah perubahan severity dan mencegah risiko kematian. Kalau dilihat bahwa tata laksana harus juga mengatasi COVID-nya dari sisi patogenesis, tapi juga harus tata laksana komorbid dan komplikasi. Terapi umumnya adalah vitamin, antivirus, antikoagulan, steroid, terapi komorbid, terapi oksigen, dan alat bantu napas pada derajat berat dan kritis. Terapi tambahan mungkin bermanfaat, tentu dilihat pada kasus per kasus, dan ini harus diperhatikan. Sistem rujukan untuk nakes memerlukan tata laksana lanjut atas indikasi medis, perlu diperhatikan supaya ini bisa berjalan dengan baik untuk menurunkan resiko kematian. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang sangat menarik dari Dr. Agus Dwi Susanto. Untuk selanjutnya, materi yang akan selanjutnya itu dari Dr. Eka Ginanjar, SPPD. Apakah Dr. Eka sudah ada? Dr. Eka? Dengan materi yang pengendalian risiko transmisi COVID pada dokter dengan latar belakang, patofisiologi, transmisi, update data, dan tabel pengendalian risiko. Dr. Eka, apakah sampun rawuh? Sudah Dokter? hadir. Ya. Oh, sudah ada. Oke. Monggo, Dokter. Ini langsung saja untuk saya persilahkan untuk Dr. Eka memulai. Untuk waktunya 15 menit mungkin, Dokter. Oke? Ya, baik. Terima Terima kasih, kasih. Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Izin saya share screen. Tadi Dr. Agus sudah panjang lebar bicara tentang bagaimana kita mendeteksi secara dini dan kemudian tata laksana dan sampai kepada algoritma yang harus dikerjakan oleh kita supaya kita bisa menekan tenaga masalah atau korban wafatnya teman sejawat. Nah, jadi sebenarnya materi kami yang saya sampaikan sekarang ini adalah bagian dari materi di buku ya, sosialisasi pedoman standar perlindungan dokter. Jadi teman sejawat sekalian, PD sudah kita ketahui sudah ada buku pedoman standar perlindungan dokter di era COVID dan insya Allah dalam waktu dekat sedang dirumuskan untuk direvisi. Salah satu revisinya adalah algoritma yang tadi disampaikan oleh Dr. Agus dan kita titik tekankan kepada bagaimana early detection and prompt treatment pada tenaga medis supaya kita yang merasa bisa mengobati diri kita sendiri, kita merasa tahu ini demam-demam biasa, denial dan segala macam, itu tidak lagi seperti itu. Bahkan kita harus mempunyai algoritma sendiri, alur penata laksanaan sendiri untuk bisa kita mencegah jangan sampai kasus kematian teman sejawat itu menjadi terus menambah, terus meningkat. Jadi teman sejawat sekalian, dalam buku ini ada 5 bab. Jadi sosialisasi ini akan ada serial berseri gitu ya, disampaikan dan akan ada tambahan materi tadi Dr. Agus. Nah, nanti saya akan sampaikan sedikit sekilas tentang buku, tapi saya lebih fokuskan kepada latar belakang dan update data.
kalau yang minggu depan di kerja pedoman sosial. Jadi ini teman sejauh sekalian harus bisa ikutan terus supaya bisa mendapatkan detail materinya. Nanti juga akan ada beberapa pembicara tambahan. Hari ini Dr. Agus ya menyampaikan tadi bagus sekali materinya, dan kemudian nanti ada Dr. Astrid dan juga advokasi yang harus dilakukan oleh kita di rumah sakit, oleh ID dan juga oleh teman sejawat yang lainnya. Baik, latar belakang tadi Dr. Agus juga sudah menyampaikan. Ini virus SARS-CoV-2 dengan berbagai mutasinya, kita nggak usah takut dengan mutasinya, tetapi kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan 3M, dan kita fokus kepada tim nakes ya. Kita tahu nakes itu merupakan memerankan atau mempunyai resiko dua hal ini. Yang pertama, dia beresiko sebagai, saya tidak akan bahas bagaimana droplet itu keluar ya, ada yang batuk, bicara sampai kepada menjadi aerosol, itu sangat tergantung dengan apa yang diperlakukan kepada orang tersebut. Nah, pada kita nakes itu sangat resiko tinggi karena beberapa tindakan kita sangat tergantung berpengaruh kepada berubahnya droplet itu menjadi droplet yang lebih kecil atau bahkan menjadi aerosol ya. Beberapa tindakan seperti jarak yang sangat dekat, dokter mata, dokter THT ya, dokter gigi dengan adanya bor ya, atau intubasi seperti ini, atau inhalasi, ini bisa menjadikan resiko kita jauh lebih tinggi. Atau TEE ini dokter jantung, atau walaupun tidak buka mulut tapi posisi yang sangat dekat seperti ini, misalnya pada dokter kebidanan yang melakukan USG, itu bisa juga menjadi resiko yang tinggi. Nah, dokter-dokter teman sejawat dokter umum juga justru resikonya lebih tinggi lagi. Kenapa? Karena nanti saya akan sampaikan data, ternyata memang kondisi masyarakat yang meningkat itu juga disertai dengan banyaknya nakes yang tertular dan banyaknya nakes yang menjadi korban dalam hal ini tertular COVID dan bahkan sampai wafat. Nah, ini perlu diperhatikan karena pasien datang awal adalah dengan demam atau nyeri sendi atau nggak enak badan, greges-greges dan lain sebagainya. Itu datang ke dokter umum dulu, datang ke layanan kesehatan primer dulu, bukan langsung ke bangsal COVID atau rumah sakit rujukan COVID. Karena pasti itu hal yang perlu masyarakat minta pertolongan atau pengen tahu dulu kenapa dirinya, dan itu datang ke dokter di layanan primer dulu. Nah, itu resiko pertama tenaga medis. Resiko keduanya adalah dia juga sebagai bagian dari masyarakat. Dia menggunakan fasilitas umum, dia mempunyai acara gathering, ya, berkumpul dengan keluarga, teman, atau dia juga melakukan rapat-rapat. Sehingga resiko itu ada ketika ada jarak, tidak pakai masker, dan juga intens dalam suatu ruangan tertutup dalam waktu yang cukup panjang. Nah, ini menjadi resiko. Sehingga dua resiko ini tidak heran kita tenaga kesehatan nakes merupakan orang atau kelompok yang mempunyai resiko tinggi untuk menjadi pasien COVID-19. Data Indonesia saat ini meningkat dan terus meningkat. Kita nggak tahu apakah kita sudah gelombang kedua, gelombang ketiga, atau gelombang satu yang belum selesai, karena grafiknya terus meningkat. Dan di Indonesia, total case nomor 1, ya. Yang paling perlu diperhatikan adalah di active case kita, lihat angkanya, jauh sekali, 100.000 lebih. Ini data tanggal 28 Desember. Artinya apa? Dengan active case ini, kalau ngelihat total case, oke lah ya. Total case itu kan semua
case yang ada dari awal. Tapi kalau aktif case yang ada, artinya apa? 107.789 orang pasien aktif case ini membutuhkan ruang perawatan, membutuhkan nakes, dan inilah yang potensi kontak dengan kita nakes. Ya, ini kasus aktif yang menjadi PR kita untuk ditangani. Ya, belum lagi kapasitasnya, belum lagi resiko untuk kita untuk kontak. Nah, yang lain kita lihat, Filipina saja cuma 22.000, ya. Kita 5 kali lipatnya dari Filipina. Ya, Malaysia sekarang sedang meningkat, mereka sudah menutup beberapa daerah supaya terjadi pembatasan penyebaran. Nah, kita dengan angka 107.789 ini angka yang sangat mengkhawatirkan, sehingga resiko tenaga kesehatan menjadi tertular itu juga akan sangat tinggi. Nah, teman-teman sekalian, ini data-data saya tidak bahas detail, kita bisa lihat. Ini saya ambil dari @pandemic talks ya, menggambarkan bahwa memang kita termasuk kematian nakes yang tertinggi di dunia. Dan ini perlu diperhatikan, angkanya sudah sangat besar, yaitu 459 tenaga kesehatan meninggal dunia akibat COVID-19. Ya, ini merupakan angka yang sangat tinggi, bahkan kalau kemarin pidato Menkes baru sampai 500 lebih ya datanya. Ya, bahkan mungkin yang itu yang tercatat di Kementerian Kesehatan. Jadi kurang lebih 500-an tenaga kesehatan meninggal, dan dokternya itu 216. Kita lihat data kematian tanggal 24 Desember 224. Belum ditambah 5 atau 6 orang sampai terakhir kemarin ya. Jadi kurang lebih sudah di atas 232 orang yang sudah meninggal, dokter teman sejawat yang sudah meninggal. Ini nggak bisa dibiarkan. Ini harus di-stop. Tetapi kita perhatikan tabelnya ya. Karena apa? Ini saya lewat saja, data-data ini sudah tersebar. Nah, kita perhatikan ya, ini gambar yang grafik yang sebelah kiri itu menggambarkan adanya jumlah kasus di masyarakat. Ya, ketika jumlah kasus di masyarakat meningkat, maka kapasitas pelayanan kesehatan itu akan kesulitan untuk bisa memenuhi kasus-kasus yang meningkat tersebut. Nah, dengan meningkatnya kasus yang tidak terkendali, maka kapasitasnya akan kolaps, overloaded, exhausted. Ya, bagaimana kita lihat sekarang ICU susah dicari, isolasi susah dicari, dan lain sebagainya. Coba bayangkan, kapasitas pelayanan kesehatan ini berbeda-beda. Ya, Jakarta sangat berbeda dengan Semarang. Semarang sangat berbeda dengan Surabaya. Surabaya sangat berbeda dengan Banjarmasin. Banjarmasin sangat berbeda dengan Papua. Ya, Papua sangat berbeda dengan Ternate. Ini adalah ketika healthcare system capacity ini overloaded, exhausted, penuh, ya, itu maka perawatan COVID-19 itu akan menumpuk penuh, dan ketika ini menumpuk maka angka kematian pasien terpapar, terdampak. Kenapa? Pasti karena tempat yang penuh, apalagi pasien-pasien yang pasti terpapar itu datang dulu ke klinik-klinik layanan primer, ke klinik-klinik, ke puskesmas, fasilitas kesehatan, ke IGD, ya, dengan keluhan-keluhan demam dan lain sebagainya. Jadi banyak teman sejawat dokter umum justru yang seperti melahirkan, sakit tenggorokan ke dokter THT, patah tulang ke dokter ortopedi, padahal dia OTG. Nah, ini menjadi problem yang pada akhirnya potensi nakes tertular akan meningkat. Sehingga
Dengan meningkatnya kasus seperti ini, ya memang masalah tempat tidur pelayanan itu susah terpenuhi, tapi juga kita harus melihat potensi risiko nakes yang terpapar akan semakin meningkat. Nah, ketika nakes terpapar semakin meningkat, maka pelayanan COVID juga akan semakin sulit karena kekurangan tenaga, dan pelayanan non-COVID pun akan semakin terdampak juga. Karena juga kekurangan tenaga, bahkan kita lihat dari meningkat kasusnya, kematiannya, belum lagi penanganan akut, ada serangan jantung ke rumah sakit. Yang pertama ini adalah tabel jumlah kematian dokter di Indonesia berdasarkan bulan, ya, dan tabel yang grafik yang sebelah kanan bukan tabel grafik yang meningkat ini selalu mengawali dari izin dokter Eka, untuk kasus yang stabil. yang bertambah. Halo, ya, kenapa? Dokter Eka. Halo. Terdengar suara saya? Dokter Ahmadi? Oke dok, sudah dok, aman dok. Saat ini Ya, saya lanjut ya. sampun dok. Bisa Silakan, lanjut ya? Dokter, sudah dokter. Ya, baik. Ya, waktunya ya, sebentar lagi. Siap. Baik, saya lanjut ya, boleh ya? Mungkin di 3 menit lagi. Silakan dokter. Ya, baik. Ya, baik. Kenapa ya suara saya putus-putus begini? Ya, kita lanjut ya sebentar. Jadi kematian meningkat seiring dengan kematian di masyarakat. Nah, untuk itu ada standar dan protokol perlindungan terhadap dokter kita berikan berdasarkan hierarki pengendalian risiko infeksi. Ini nanti akan dibahas minggu depan lebih panjang. Ya, ini cuma pengantarnya saja. Yang perlu diperhatikan adalah pengendalian teknik, pengendalian administrasi, dan APD. Ya, jadi APD itu bukan merupakan hal yang utama, tetapi yang paling penting adalah pengendalian teknik. Jangan pernah kita mau praktek kalau kita lihat ruangan kita kurang sirkulasinya. Jangan pernah mau kita praktek atau kita perhatikan tempat praktek kita kalau sirkulasinya itu tidak baik, tidak ada barrier, tidak ada syarat-syarat dan lain sebagainya yang perlu dipenuhi supaya kita aman untuk bisa praktek seperti itu. Jadi teman sejauh sekalian dari tim mitigasi ada panduannya, nanti minggu depan akan dibahas secara lebih detail apa saja yang harus dikendalikan secara teknik, secara administrasi dan APD. Saya rasa demikian dari saya untuk bahasan latar belakang dan update data terkait dengan pengendalian atau mitigasi dokter di era COVID-19. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Pak Moderator, saya sudah kembalikan ke Pak Moderator. Dr. Ahmadin masih di mute. Coba. Udah, kamu udah co-host. Mohon maaf atas gangguan teknisnya ya. Ini tadi materi yang Dokter Nirwan, apakah sudah ada? Halo, Pak, dengar, Pak? Halo, Pak, dengar? Silakan dokter. Saya nggak dengar ini moderator tadi ngomong apa? Ya, halo dokter. Paham, Halo. mohon dibantu paham. Saya nggak dengar moderator ngomong apa. Silakan boleh dilanjutkan dok presentasinya. Halo. Tes.
Putus-putus ya. Ya, halo tes. Mohon maaf atas gangguannya. Ini dari panitia masih mencoba untuk memperbaiki dulu. Halo, halo. Mohon maaf untuk ada gangguan teknis. Untuk sementara kita perbaiki dulu. Ada dari tim panitia bisa membantu. Ya, Mas Barli. Halo. Iya dok. Ya, Ini ya, halo, gimana? tes. Dengar? Saya cari ini dok. Halo, jelas saya? Bagus tuh. Halo. Ya. Dokter Nirwan udah jelas suaranya tadi. Izin Dokter Nirwan, mungkin untuk materi videonya dimatikan dulu. Oh ya. Mohon maaf untuk atas gangguannya. Mungkin sembari menunggu untuk materi selanjutnya yang disampaikan oleh Dokter Nirwan, mungkin saya akan mengingatkan kembali untuk kepada rekan-rekan sejawat, sertifikat dalam webinar pada siang hari ini hanya bisa diakses melalui aplikasi D2D dengan cara mengisi post test terlebih dahulu pada bawah aplikasi. Nanti ada button berwarna hijau yang post testnya akan diadakan pada pukul 15.45. Untuk bagi rekan-rekan yang belum memiliki aplikasi D2D, mungkin bisa mendownload terlebih dahulu di Play Store ataupun Apple Store. Dan untuk link yang tersedia ini hanya untuk registrasi, bukan untuk mendapatkan sertifikat. Terima kasih. Mungkin apakah Dokter Nirwan sudah ada?
Halo? Jelas? Sudah tuh, Halo? Pak. Oh iya, dokter. Ya, jelas. Untuk sudah jelas, dokter. Nah, Iya. ini mungkin karena dokter Nirwan sudah jelas, mohon maaf atas gangguannya. Mungkin bisa dilanjut, dokter. Langsung saja, dokter Iya. Nirwan. Lanjut. Slide berikutnya. Maaf ya gangguan tadi. Ya, ini data beberapa yang lalu yang wafat sudah lebih 1 juta, hampir mendekati 2 juta ya. Kemudian yang terkonfirmasi 9 juta lebih ini di dunia. Slide berikutnya, ini data Indonesia beberapa hari yang lalu. Kita yang wafat di Indonesia itu yang wafat sudah 21.000 lebih dan yang terkonfirmasi positif 700-an ribu lebih. Nah, ini gambaran kondisi di masyarakat. Logikanya adalah semakin banyak yang terpapar COVID-19 dan itu semakin banyak yang dirawat, semakin banyak tenaga kesehatan yang akan terpapar COVID-19 ini. Slide berikutnya. Nah, ini ada jurnal yang sudah dipublish. Saya baru nemu 1 jurnal ini tentang penelitian tentang tenaga kesehatan. Dan untuk ID bekerja sama dengan Kemenkes ini juga sedang jalan penelitiannya. Nah, ini yang sudah dipublish baru 1 jurnal ini dipublish awal bulan lalu. Nah, ini datanya sayangnya itu datanya sangat telat ya. Slide berikutnya. Ini data yang diambil itu data bulan Mei. Slide ya. Ini data bulan Mei ya. Berarti ini yang baru dipublish. Nah, mudah-mudahan penelitian ID dengan kerjasama dengan Litbangkes tentang mortalitas dan mobilitas tenaga kesehatan ini bisa dipublikasikan juga secepatnya. Slide berikutnya. Nah, dari hasil itu pada waktu itu sangat sedikit ya, baru dilaporkan 125.000 yang infeksi, yang wafat baru 1.400, padahal itu bulan Mei ya. Kalau sekarangnya saya pikir akan lebih banyak lagi. Slide berikutnya. Tapi paling tidak dari penelitian ini kita bisa melihat beberapa data yang bisa mungkin nanti menjadi panduan bagi kita. Slide. Ya, ini jurnalnya, slide. Nah, ini sumbernya itu dari beberapa jurnal, dari laporan beberapa negara, dan inilah yang diteliti oleh jurnal ini yang dipublis ini berdasarkan ini sumber datanya. Slide berikutnya. Nah, itu dilaporkan sampai bulan Mei itu 152 yang tenaga kesehatan yang terinfeksi. Slide berikutnya. Dari yang terinfeksi itu bisa kita lihat dari data ini bahwa ini Indonesia juga masuk masuk yang dilaporkan tenaga kesehatannya terinfeksi. Slide berikutnya. Ini yang wafat. Kemudian slide berikutnya. Ya, ini yang wafat. Indonesia juga pada waktu bulan Mei itu juga sudah ada yang wafat gitu ya. Nah, ini gambarannya. Kita lihat dari data-data ini case fatality dari tenaga kesehatan itu yang berumuran dari 60 sampai 69 tahun itu 7,1% gitu ya. Dan saya pikir ini nanti bisa kita lihat juga setelah berikutnya. Nah, dari data-data itu kita bisa melihat bahwa dokter itu yang wafat 51%, yang terinfeksi 31%. Nah, ini berbeda dengan
Tapi bagi dokter ini menjadi perhatian yang wafat dari penelitian ini. Mudah-mudahan nanti juga bisa kita perbandingkan dengan penelitian yang lain. Slide berikutnya. Nah, dari ini sama datanya dengan data yang akan dirilis, yang selalu dirilis oleh tim mitigasi, bahwa yang paling banyak wafat itu adalah sejak kita dokter umum, gitu ya. Sejak kita dokter umum, sejak kita dokter umum, kembali slide-nya. Nah, sejak kita dokter umum, ini sama dengan penelitian kita, kemudian baru nanti beberapa dokter spesialis gitu ya. Nah, artinya apa? Ini harus menjadi perhatian kita bersama, harus kita advokasi supaya teman-teman kita sejauh di praktek medis lainnya harus menjadi perhatian bagi kita supaya angka mortalitas ini bisa menjadi perhatian. Slide berikutnya. Nah, ini rilis dari terbaru dari tim mitigasi bahwa sudah 224 yang sejak kita ini guru besar, para senior, mudah-mudahan diterima amal segala kebaikannya. Slide berikutnya. Dari 224 ini sebaran kematian per wilayah provinsinya, ini kita lihat dari ini bukan berarti bahwa akan mencerminkan ini ada kita. Nah, ini adalah sama dengan hasil rilis dipublis oleh jurnal tadi. Sejauh yang terbanyak izin dokter Nirwan. Rilis terakhir itu adalah 120. Ya. Suaranya agak terputus-putus lagi, Dok. Suaranya agak terputus lagi, Dok. Agak-agak putus. Halo, dengar? Masih agak terputus, Dokter Masian, mungkin. Terputus? Iya. Iya, Dokter. Oh ya, sembari menunggu Dokter Nirwan, ini masih dari tim panitia mungkin ada yang bisa bantu? Izin untuk share terlebih dahulu, Dr. Ahmadin. Dari dokter ke dokter, ini merupakan cara untuk mendapatkan sertifikat di webinar hari ini. Bisa di save mungkin kata caranya. Untuk mendapatkan sertifikat pada siang hari ini bisa diakses melalui aplikasi D2D. Yang ini adalah caranya dengan memencet tombol warna hijau, nanti itu akan keluar suatu post test. Dan post testnya baru bisa diakses pukul 15.45. Setelah itu langsung. Halo, tes. Apakah suara saya jelas? Panitia. Dengar, Dr. Ahmad. Jelas dok. Oh iya. Ini untuk pengambilan sertifikatnya itu harus melalui aplikasi D2D ya. Saya ulangi lagi. Bagi sejawat semua yang belum memiliki aplikasi D2D, mungkin bisa
mendownload terlebih dahulu di Apple Store ataupun Play Store. Nanti untuk mendapatkannya dengan memencet tombol warna hijau, di situ akan keluar suatu post-test, dan di situ setelah pengerjaan post-test akan keluar untuk sertifikatnya. Dari Dr. Nirwan, apa sudah ada? Mungkin sembari menunggu Dr. Nirwan terlebih dahulu. Oh ya, Dr. Nirwan? Oh ya. Halo? Maaf. Halo? Ya, Halo, Dokter? maaf. Ya. Oh ya. Ya, ini sudah, ini saya kembalikan lagi kepada pemateri, Dr. Nirwan, selanjutnya. Ya. Mari, Dok. Maaf ya. Ya. Ya, lanjut. Ini sejawat yang terbanyak wafat itu adalah sejawat kita di pelayanan primer. Dan ini mesti jadi perhatian sama kita. Ini apakah nanti terkait dengan persoalan protokol perlindungan yang masih belum berjalan, atau ada hal lain yang mesti menjadi perhatian utamanya. Nah, ini sudah disampaikan oleh Dr. Adi bahwa angka kematian dokter Indonesia itu tinggi gitu ya. Kita aja 2,4%, ini disampaikan tidak sampai segitu angka kematiannya gitu ya, cuma 0, sekian, 0,3 gitu ya. Kita sudah 2,4%. Berikutnya. Nah, angka kematian dokter ini akan jadi masalah. Izin, Dr. Nirwan. Izin, Dokter. Mungkin masih agak terputus. Mungkin videonya bisa dimatikan sementara terlebih dahulu. Untuk dari video, mungkin dari ya. Nah, jelas, Dokter, jelas. Iya. Jelas, saya tanpa video ya. Ya, ini satu dengan ya dengan satu dengan video ya. Ya, dengan ya, satu saya video ya. Suaranya hilang, Dokter. Dokter Nirwan. Ini Dokter. Iya, iya. Sampun, Dokter. Mohon maaf. Halo, Dokter Nirwan. Iya. Sudah jelas, Dokter, sekarang saat ini. Sudah. Halo, halo. Iya. Ini ada masuk. Ya, ini juga juga, maka tim mitigasi berusaha semaksimal mungkin dengan stakeholder yang ada akan menyelesaikan persoalan ini, mulai dari masalah itu hulu, hilir, dan semuanya sudah ada di tim mitigasi. Slide berikutnya. Nah, apakah dengan kondisi ini kita hanya akan menghitung kematian ya, tiap hari berguguran dengan para sejawat kita, dan mesti ada hal-hal langkah yang upaya maksimal yang mesti kita lakukan untuk supaya bisa melakukan intervensi supaya ini tidak bisa melakukan perlindungan kepada para dokter di Indonesia. Slide berikutnya. Nah, ini
salah satu sejawat kita ya, yang juga pengurus besar PBID, di Instagram beliau pernah menulis prinsipnya kalau bisa kita tenaga kesehatan itu, dokter khususnya jangan tertular. Kalau kita tertular jangan terinfeksi. Kalau terinfeksi jangan sampai sakit. Kalau sakit pernah diturun Dr. Adrianto, dan ini bisa menjadi pegangan bagi kita supaya untuk melakukan upaya-upaya mitigasi sehingga hal-hal ini bisa seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Adrianto. Slide berikutnya. Nah, tim mitigasi ini strukturnya seperti ini sudah sama-sama tahu kita ya. Ketua tim mitigasinya Dr. Adit, kemudian wakil ketua tim mitigasinya Dr. Mahesa, kemudian ada tim data, tim advokasi, tim standarisasi, tim bantuan insiden, dan tim kesehatan. Tim data IT-nya diketuai oleh Seno, tim advokasi diketuai oleh Dr. Ulul, yang beberapa waktu lalu juga beliau sekarang sudah jadi penyintas gitu ya. Alhamdulillah beliau sehat setelah sempat dirawat di ICU selama lebih dari 20 hari. Kemudian ada tim standarisasi protokol, ketuanya Dr. Eka tadi sudah menyampaikan. Kemudian tim bantuan insiden, ketuanya Dr. Jagadito, dan tim kesehatan, ketuanya Dr. Rusita. Slide berikutnya. Nah, ini peran tim mitigasi melakukan pendataan dan upaya mitigasi yang perlu bagi dokter. Kemudian upaya mitigasi meliputi komunikasi dan koordinasi, pendampingan dan bantuan medis sesuai yang dibutuhkan, membuka jalur-jalur akses yang memudahkan pada aspek pemeriksaan hingga perawatan yang diperlukan, membantu kebutuhan yang diperlukan bagi sejumlah anggota ID di Indonesia, dan ini sudah kita lakukan advokasinya. Terakhir kemarin hari Minggu yang lalu kita sudah diundang oleh Satgas Nasional COVID-19 langsung oleh Pak Wiku ya, itu dalam waktu dekat akan dibentuk tim respon cepat antara Satgas dan tim mitigasi dokter Indonesia, sehingga di mana-mana pun dokter Indonesia yang memerlukan upaya bantuan mulai dari perawatan, pengobatan, ini bisa dilakukan dengan cepat. Dan ini sudah komitmen dari Satgas adalah apapun obat, apapun fasilitas, apapun yang dibutuhkan sepenuhnya akan diupayakan oleh Satgas, dan mudah-mudahan ini dalam waktu dekat bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian melakukan penataan dan audit kronologis, dan ini ada di tingkat PB, ada juga tim berkoordinasi dengan tim audit investigasi PBID. Slide berikutnya. Melakukan mapping pengetahuan dan seperti SOP yang sudah disampaikan oleh Dr. Eka tadi. Dan ini slide ya. Dan ini supaya kita bisa melaksanakan sesuai dengan SOP yang sudah disampaikan oleh tim protokol, maka semua dokter diharapkan untuk sudah mendownload standar protokol yang sudah dikeluarkan oleh tim mitigasi PBID, dan ini bisa kita download di websitenya SIMIDI tim mitigasi. Kemudian kita juga akan melakukan rekomendasi, saran kepada PBID dan juga pada stakeholder yang berhubungan dengan perlindungan dokter. Slide berikutnya. Nah, strategi kita untuk melakukan upaya perlindungan bagi dokter adalah ini sudah ada call center gitu ya. Dan ini sudah bisa dilakukan sehingga nanti yang paling tahu kondisi yang paling awal tahu adalah cabang, kemudian wilayah, kemudian nanti baru tim mitigasi di tingkat pusat. Untuk itu diharapkan kepada cabang, kepada wilayah, dan kepada perhimpunan untuk bisa melakukan mengaktifkan akun SIMIDI-nya, dan juga sudah bisa memanfaatkan call center ini. Slide berikutnya. Ya, tujuannya adalah untuk melindungi dokter. Nah, ini hotline-nya silakan dimanfaatkan.
apa yang bisa dilakukan. Nah, apa yang bisa dilakukan di sini nanti supaya secara cepat di tingkatannya bisa melakukan upaya-upaya bantuan kepada sejak dokter yang membutuhkan bantuan yang terpapar atau mesti dirawat oleh virus COVID-19 ini. Slide berikutnya. Nah, ini alurnya. Alurnya itu boleh anggota ID yang mengalami salah satu dua ini sakit, isolasi mandiri, ataupun wafat, ini langsung memanfaatkan hotline ini gitu ya, bisa melaporkan ke ID cabang atau bisa langsung ke ID wilayahnya, atau juga bisa langsung hotline itu langsung ke tim mitigasi PBID. Supaya apa? Supaya cepat kita melakukan pertolongan, sehingga juga nanti perhimpunan masing-masing juga tahu anggotanya ada yang membutuhkan perlindungan, membutuhkan pertolongan secepatnya. Dan ini data diri dan segala macamnya ini nanti bisa diupayakan di hotline ini. Slide berikutnya. Nah, ini Dr. Jenderal Doni waktu itu tim mitigasi ke Jenderal Doni, jangan ada lagi dokter dan tenaga kesehatan yang gugur menghadapi COVID-19 ini. Dan ini juga bukan motivasi bagi kita, dan update-nya itu adalah dalam waktu dekat akhirnya kita nanti akan membuat tim respon cepat antara Satgas ini dengan tim mitigasi PBID. Slide berikutnya. Nah, Menkes yang baru juga ini luar biasa ya. Saya waktu itu tweet update angka kematian dokter, kemudian langsung dijawab ternyata sama beliau itu jam 1 malam dijawab, dan akhirnya ini menurut saya suatu hal yang luar biasa gitu ya. Menkes dengan yang baru saja langsung merespon kondisi kita. Mudah-mudahan ini menjadi hal awal yang baru, dan alhamdulillah juga baru kemarin ya, beliau hadir di acara tim mitigasi dan juga menyampaikan apa yang bisa kita lakukan oleh tim mitigasi dan apa yang akan direspon oleh Menkes kita yang baru. Slide berikutnya. Nah, ini di diskusi internal kita, ini slide Dr. Andani waktu itu, ini perlu kita adakan analisa apa masalah-masalah yang menyebabkan faktor apa yang bisa kita lakukan intervensi untuk risiko kematian dokter di era pandemi ini. Slide berikutnya. Ini ada beberapa faktor yang nanti bisa dilakukan kajian-kajian apa yang mesti kita lakukan supaya para sejawat kita ini bisa terlindungi. Slide berikutnya. Nah, ini sudah dilakukan oleh tim protokol kita, yaitu pedoman standar perlindungan. Mudah-mudahan ini kalau bisa kita membaca ini, memahami ini, dan melaksanakan apa yang ada di sini, kita bisa melindungi diri kita sendiri gitu ya. Karena hal pertama yang bisa melindungi diri kita sendiri adalah diri kita sendiri. Slide berikutnya. Nah, ini Menkes, tim respon cepat yang akan dibentuk itu oleh Satgas. Nah, Menkes juga menyampaikan dalam flyernya tenaga kesehatan adalah garda terdepan gitu ya. Dan poinnya adalah beliau ingin ada upaya-upaya maksimal, upaya cepat supaya para dokter bisa terlindungi dan juga tenaga kesehatan lainnya. Slide berikutnya. Nah, ini hari Minggu kemarin upaya advokasi kita direspon oleh Satgas, ini dipimpin oleh Prof. Wiku, kemudian ada Dr. Alek Ginting ya, dan ini nanti dalam waktu dekat ini lagi proses supaya ini bisa berjalan tim respon cepat ini. Slide berikutnya. Izin Dokter Nirwan, ya. Untuk waktunya mungkin sudah habis Dokter. Oh iya. Oh iya. Baik, Dokter. Ya ini cabang yang merah belum akses tim akun Semidi.
Kalau cabang tidak mengaktifkan akun SIMIDI, kita tidak bisa mendapat data real sejawatnya yang membutuhkan mitigasi. Mohon cabang-cabang untuk bisa mengaktifkan akun SIMIDI-nya. Slide berikutnya, ini cuma beberapa slide lagi. Habis ya. Oke, saya mohon maaf kalau ini tidak maksimal karena jaringan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa maksudnya tersampaikan dan mungkin bisa kita perdalam dalam tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi yang barusan yang untuk dari tim advokasi, Dr. Nirwan itu sangat baik sekali, Dokter. Terima kasih walaupun ada sedikit gangguan, tapi insya Allah untuk materi sangat baik. Ini mungkin untuk acara selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya atau dari YouTube ataupun dari Zoom bisa menuliskannya di kolom chat. Untuk dari aplikasi D2D bisa langsung menulisnya. Untuk yang pertama mungkin ini ada satu pertanyaan dulu. Saya bacakan dulu. Ini kemungkinan kepada Dr. Agus mungkin yang lebih ini. Ini untuk Dr. Agus masih ada nggih? Hadir. Ini saya bacakan dokter. Ini dari Dr. Putih Vanessa Nata Primadi. Pertanyaannya, izin bertanya dokter, sampai saat ini di puskesmas saya untuk tata laksana COVID masih menggunakan multivitamin dan antivirus seperti oseltamivir. Tadi disebutkan boleh menggunakan steroid. Bagaimana peran steroid di sini, dokter? Karena yang satu untuk meningkatkan imun dan yang satu untuk menekan imun. Terima kasih, dokter. Steroid pada protokol itu hanya diberikan pada kasus halo, dokter? Berat dan kritis, yaitu pada pasien yang Iya, dokter, sampun terdengar. Halo, halo, Suaranya agak terputus-putus. Halo. Cara ini agak halo tes. Ini sinyal saya bagus kok, full kok. Iya. Mana? Mungkin dari panitia ada yang bisa membantu panitia? Izin mungkin dokter dimatikan dulu saja. Dimatikan. Baik, dulu saja. Videonya dimatiin ya. Hanya sudah terdengar, dokter. Ya, pasien yang Iya, baik dokter, terdengar. Hanya pasien yang mendapatkan oksigen, yaitu pada derajat berat dan kritis. Jika tidak dan cukup baik pada kasus-kasus
Izin dokter, berat mohon dan maaf, kritis suaranya masih terputus-putus dokter Agus. membutuhkan. Ini dari panitia Ya apakah udah, saya bisa udah jawab. dibantu? Mungkin izin dokter, mohon maaf dokter. Mungkin jaringan halo, wifi. mungkin izin dokter, mungkin bisa untuk keluar dulu terus masuk lagi dokter. Ini agak sinyalnya agak terputus-putus kalau dari ya, mohon maaf atas kendala teknis ya. Yang mungkin sambil menunggu Dokter Agus kembali, di sini saya mungkin akan membacakan mungkin. Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas dok, silakan dilanjut dok. Oh iya. Ke pertanyaan berikutnya saja mungkin. Oh iya. Ini ada, sebentar ini saya carikan dulu pertanyaannya. Mungkin dari YouTube, apakah ada pertanyaan yang masuk, Dr. Farhan? Ini soalnya ada beberapa pertanyaan yang mengarah untuk Dr. Agus. Oke. Oh ya, ini mohon diinfokan lagi untuk teman-teman yang dari akun Zoom dan YouTube, mohon untuk mengisi registrasinya. Karena untuk yang akun D2D tidak perlu mengisi lagi, tapi yang untuk Zoom dan dari YouTube. Untuk presentasi registrasi sudah ada di kolom chat. Untuk Dr. Agus, apakah sudah hadir? Sudah, kembali? Suaranya kedengaran nggak? Oh, ampun, gitu, dokter. Untuk sekarang sudah terdengar jelas, dokter. Ya udah. Ini tadi mungkin yang, iya dokter. Ini saya ulangi, gitu, dokter, pertanyaannya mengenai penggunaan steroid, dokter. Bagaimana peran steroid dalam Ini terapi di sini? saya udah 4 kali jawab nih jadinya. Ya, tadi udah saya jawab, steroid hanya diberikan pada kasus yang berat dan kritis yang mendapatkan oksigen dan yang mendapatkan ventilator. Udah itu aja. Oh, baik dokter. Ini ada beberapa pertanyaan juga dokter yang mengarah untuk ke Dr. Agus mengenai gini. Yang pertama dari Dr. Muhammad Ali Mansur. Tadi ada penjelasan mengenai penderita asimptomatis, tapi foto toraknya menunjukkan gambaran pneumonia. Bagaimana hal itu bisa terjadi dan bagaimana penjelasannya? Ini mungkin dari Dr. Muhammad Ali Mansur. Dokter. Kesalahannya adalah pasien asimptomatis itu selama ini tidak didukung oleh data radiologis. Oleh karena itu tadi di dalam rekomendasi saya kepada nakes kita, kalau dia merasa positif COVID maka semuanya wajib difoto torak. Karena hasil penelitian di luar negeri menunjukkan pasien-pasien itu nggak ada gejalanya. Ternyata 57% itu ada pneumonia dari CT scan. Jadi ini menjadi perhatian buat kita. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Kemungkinan besar ini yang terkait dengan happy hypoxemia ya. Jadi kelainan di parunya itu sudah terjadi proses lesi, tetapi
para pasien belum merasa ada keluhan, yaitu namanya hipoksemia yang hubungannya dengan kelainan. Hubungannya dengan kadar oksigen yang terkait dengan kelainan paru. Seperti itu. Baik, dokter. Ini mungkin ada lagi beberapa pertanyaan yang untuk dari Dokter Abdul Aziz yang mungkin untuk lebih cocok ke Dokter Agus lagi. Ini mengenai pasien yang dirawat dan mempunyai komorbid seperti diabetes mellitus, dokter. Ini apakah boleh diberikan steroid pada pasien-pasien perawatan tersebut? Indikasi ya untuk diberikan steroid, karena steroidnya yang diberikan pun dosis rendah ya. Dexamethasone 1 kali disesuaikan obat-obatannya dari teman-teman penyakit dalam untuk pemberian obat dalam menurunkan atau mengontrol kasus berat dan kritis signifikan dapat mengurangi progresivitas. Oke. Iya, baik, dokter. Mungkin dari Dokter Eka mau menambahkan untuk jawaban mungkin atau melengkapi, dokter, atau ini sembari saya bacakan untuk pertanyaan. Cukup, ya? Ya. Mungkin dari panitia D2D, apakah ada pertanyaan dari kolom chatnya? Kalau memang tidak ada, mungkin diskusinya kita... sebentar. Ini ada lagi, dokter, pertanyaan dari aplikasi D2D. Dari Dokter Atika yang menanyakan, selamat siang dokter, saya ada pertanyaan untuk orang-orang yang melakukan isoman, misalnya dengan gejala ringan tanpa gambaran pneumonia, apakah tetap ada risiko terjadinya silent hipoksia? Terima kasih dokter, sebelumnya ini terkait dengan keperluan mengecek saturasi pada pasien COVID-19 dengan gejala ringan. Mungkin dari Dokter Agus terlebih dahulu mengenai pengecekan saturasi oksigen, dokter. Ya, itu merupakan salah satu jelasnya. Putus lagi. Halo, agak masih terputus-putus, dokter. Iya, dokter. Mungkin panitia ada yang bisa membantu dari panitia? Masalahnya di saya itu sinyalnya bagus wifi-nya. Jadi problemnya ya, saya pikir problemnya bukan di sini nih. Problemnya crash programnya kayaknya. Sinyal saya juga bagus, tapi tadi kok putus-putus. Dari programnya gitu. Dokter Agus coba dimatiin videonya, dok. Udah saya matiin. Oke, sinyal. Oke, coba dok bisa menjelaskan jawabannya. Ya, tadi kan saya sampaikan bahwa pada penggunaan oximetry itu dapat dipakai ya untuk menilai apakah terjadi penurunan saturasi atau SpO2 dari oximetry itu. Jadi kalau secara teori, kalau pasien itu tidak bisa terjadi seperti itu. Tetapi kalau pasien
HB-nya rendah, atau juga dengan masalah kardiovaskuler, maka bisa terjadi hipoksemia yang terdeteksi dari dia Halo. Oke. Ya. Dari halo. Dari panitia mungkin ada yang bisa membantu? Mungkin dari panitia, halo? Halo, halo? Tes, apakah suara saya terdengar? Dengar, mungkin dilanjutkan ke Dengaran Kak. dulu Dr. Ahmad. Ya? Oh iya, baik. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan. Silahkan bagi yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa menuliskannya di kolom komentar. Ada lagi yang sudah Boleh saya mau nambahkan? oh ya, mari dokter, silakan Dokter Nirwan. Ya. Bila mana ada yang mau ditambahkan, langsung. Biar jelas video nggak saya buka ya. Pertama, Oh iya, yang baik, mau saya sampaikan itu bahwa supaya kita semua dimanapun berada bisa terupdate kondisinya. Untuk itu langkah pertama itu adalah akun SIMIDI di cabang masing-masing, di wilayah masing-masing dan di perhimpunan mesti diaktifkan. Karena apa? Karena kalau tidak terupdate, kita tidak bisa melakukan upaya mitigasi. Karena untuk tim respon cepat nanti data dari akun SIMIDI akan terintegrasi kepada data Satgas COVID-19. Jadi umpamanya di daerah A ada sejawat yang sakit dan butuh apa, itu langsung terlihat di akun SIMIDI. Jadi langsung nanti bisa kita juga sudah disampaikan oleh Satgas, itu semuanya akan di cover oleh Satgas Nasional, baik obat-obatan yang dibutuhkan apa saja itu sudah disampaikan bahwa itu tidak akan terbatas. Jadi untuk itu kami tidak bosan-bosannya mengingatkan, menyampaikan bahwa kepada semua cabang, kepada semua wilayah dan kepada semua perhimpunan untuk bisa mengupdate kondisi sejawat yang mesti dilakukan pertolongan. Kemudian yang kedua adalah call center juga bisa dimanfaatkan sehingga kita juga bisa menyampaikan kondisi-kondisi lewat call center itu. Demikian tambahannya. Terima kasih. Iya. Terima kasih untuk tambahannya dari Dr. Nirwan. Mungkin karena acara sudah sampai di penghujung acara, mungkin ini karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin akan saya akhiri saja untuk pertemuan pada siang hari ini. Saya mungkin akan memberi penjelasan lagi. Untuk acara pada siang hari ini merupakan acara yang series. Yang untuk kedepannya setiap hari Rabu ada seminar-seminar lagi yang dengan tema yang berbeda-beda. Untuk itu mungkin kita
Untuk itu mungkin yang kedepannya bisa diikuti lagi acara yang dengan tema yang berbeda tersebut. Mungkin dari saya, moderator, mohon maaf kalau memang acara pada siang hari ini kurang maksimal karena ada beberapa gangguan teknis, tapi insya Allah untuk materi sangat-sangat banyak bermanfaat. Dan dari saya ucapkan terima kasih. Mungkin dari panitia ada yang mau ditambahkan? Closing statement materi. Oh ya. Oh ya. Untuk mungkin dari Dr. Nirwan atau dari pemateri yang lain, mungkin ada yang mau memberikan closing statement untuk peserta-peserta yang ada di sini. Saya dulu ya. Oh ya, baik Dr. Eka. Ya, terima kasih Pak Dr. Ahmadin, Pak Profesor, teman-teman sekalian. Perjuangan panjang kita menghadapi COVID-19 ini masih panjang, belum tahu akhirnya di mana. Kita masih mengharapkan mungkin vaksin menjadi game changers, mungkin ya. Tetapi tetap ini menjadi perjuangan panjang kita, dan kita mau nggak mau ini adalah field kita. Kita menghadapi orang-orang pasien-pasien kondisi yang sehari-hari berhadapan dengan pasien, sehingga kita harus tetap sehat. Kita harus tetap sehat demi pasien-pasien dan demi keluarga kita. Untuk itu pelayanan tetap kita laksanakan, tetapi kita juga harus menjaga diri kita. Jangan sampai kita berusaha sebaik mungkin, tetapi membahayakan nyawa kita. Sekali lagi, pedoman mitigasi ini merupakan pedoman minimal. Kalau bisa lebih baik, dan kita harus ikuti, kita advokasi. Tadi sudah Dr. Nirwan sampaikan, kita buka hubungan yang baiklah dengan ID cabang tempat kita ada, dan ID cabang juga punya tim mitigasi, sehingga kita bisa melakukan pemantauan, kita bisa mendapatkan informasi-informasi, dan juga advokasi kalau seandainya sesuatu dalam pedoman ini tidak bisa dipenuhi dengan baik. Dan kalau kita sakit itu bisa mendapatkan minimal rujukan yang baik, respon yang baik, sehingga kita bisa terjaga. Saya rasa demikian. Tetap semangat teman sejawat sekalian. Insya Allah Allah selalu melindungi kita. Dari saya itu aja, Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Eka atas ucapannya. Terima kasih untuk Dr. Nirwan dan kepada Dr. Agus. Terima kasih sudah menyempatkan waktu pada siang hari ini, dan semoga ilmu yang diberikan sangat bermanfaat bagi kita semua dan bisa diaplikasikan ke teman-teman sejawat. Dan mungkin sebelum mengakhiri diskusi pada siang hari ini, saya berpesan kita harus tetap menjaga kesehatan kita dengan tetap mematuhi protokoler yang ada. Mungkin sekian dari pertemuan siang hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau koneksinya. Ya Dokter, terima kasih buat waktunya Dokter, untuk dokter semua.